Saat Elliot mengangkat telepon tersebut, rupanya itu adalah suara dari Fernando yang mengatakan, "Disinilah aku, di balik jeruji besi," yang menandakan ia akan balas dendam pada Elliot. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Setelah Elliot mendengar suara Fernando dari balik telepon yang menandakan ia sedang dalam masalah, Elliot pun dipertemukan dengan Sayla di sebuah restoran, di mana Elliot berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Ia juga meminta maaf karena telah menyeret Sayla ke dalam masalah. Sayla hanya terdiam dan masih tak menyangka jika Elliot lah yang telah melaporkan Fernando hingga sekarang ia harus mendekam di dalam penjara. Selepas perbincangan yang tak menunjukkan hasil, tiba-tiba dua orang langsung menarik Sayla yang menandakan waktu telah habis. Lalu Sayla dibawa pergi sementara Elliot dibawa ke sebuah ruangan untuk berbincang dengan Fernando. Terlihat, Elliot yang sangat gugup hanya mendengar suara Fernando saja. Kemudian, Fernando mengatakan jika ia telah mengetahui arti nama dari Elliot, yaitu berani. Ia sangat kagum dengan keberanian dari Elliot. Ia pun berjanji akan memeluknya jika dirinya telah keluar dari penjara. Fernando mengatakan ia tak marah dengan apa yang sudah Elliot lakukan padanya. Ia hanya bangga dan kagum dengan keberanian Elliot. Lalu Fernando menyuruh Elliot untuk mengeluarkannya dari penjara malam ini. Mendengar hal itu, Elliot menjawab jika hal itu mustahil, karena ia butuh waktu berhari-hari untuk meretas keamanan digital penjara. Tetapi Fernando tak memberi toleransi padanya dan tetap ia ingin keluar malam ini. Kemudian ia menutup teleponnya dan Elliot dibawa ke apartemennya untuk meretas sistem keamanan penjara hari itu juga. Sementara itu Angela berusaha mencari pengacara untuk bisa melindungi dirinya ketika ia mencoba untuk mengungkap skandal terkait limbah racun yang menewaskan ibunya. Telepon demi telepon ia coba untuk mencari satu pengacara saja yang mau, tetapi hasilnya nihil. Tak ada pengacara yang menelponnya balik, hingga tiba-tiba ada satu pengacara wanita yang menelponnya balik dan menyuruh ia untuk pergi ke kantornya. Angela pun dengan cepat datang dan berbicara soal skandal Terry Colby. Awalnya pengacara tersebut keberatan ketika ia harus mendakwa konglomerat terbesar di Amerika. Tetapi Angela memohon agar ia bisa dibantu, karena hanya pengacara itulah yang menelponnya balik. Lalu scene berganti pada seorang polisi yang menemukan sebuah flash disk di pinggir jalan. Kemudian ia mengakses flash disk tersebut di komputer milik penjara. Dan ternyata flash disk itu berisi virus malware yang langsung terdeteksi di komputer Elliot. Merasa aneh, ia pun meminta izin untuk membawa Flipper jalan-jalan. Tetapi adik dari Fernando yang bernama Vera tak mengizinkannya, hingga ia berteriak agar Elliot takut. Tetapi salah satu temannya mencoba membiarkan Elliot untuk pergi terlebih dahulu, hingga akhirnya ia pun diperbolehkan. Elliot pun pergi, namun rupanya ia bertemu dengan Darlene yang ternyata ialah yang menyimpan flash disk tersebut di pinggir jalan agar diambil oleh polisi. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba teman dari Ishak datang dan langsung memperlihatkan senjata untuk mengancam mereka berdua agar kembali ke apartemen. Kembali ke Angela, di mana akhirnya pengacara tersebut mau membantu Angela untuk meruntuhkan perusahaan yang ia sebut sebagai jelmaan iblis. Tetapi pengacara tersebut berkata jika hal yang Angela inginkan akan sulit terkabul, dan ia justru menyuruh Angela untuk merelakan apa yang telah ia usahakan, termasuk menjerat Terry Colby. Lalu scene berganti pada Tyrell yang kembali menemui orang yang bernama Scott yang digadang-gadang akan menjadi direktur teknologi perusahaan Evil Corp selanjutnya.
Scott sudah mengetahui maksud dan tujuan dari Tyrell. Bahkan ia pun tahu jika Tyrell mendatangi istrinya yang sedang kencing dan menontonnya. Ia pun ditawari Scott untuk ikut melihat dirinya kencing jikalau Tyrell masih penasaran. Lalu Scott berkata jika Tyrell tak akan lama lagi berada di sini. Karena setelah dirinya diangkat menjadi direktur teknologi Evil Corp, ia akan memecatnya. Tyrell hanya terdiam mendengar apa yang Scott tuduhkan padanya. Lalu Scott menawari jam tangan miliknya pemberian dari Pangeran Inggris sebagai hadiah karena Tyrell tak lama lagi akan menjadi seorang ayah. Ia khawatir jika Tyrell menjadi pengangguran, ia tak bisa membiayai anaknya. Mendengar tawaran tersebut membuat Tyrell kesal dan langsung pergi dari hadapannya. Kemudian Sin kembali ke Elliot yang telah kembali ke apartemen. Tetapi saat ia akan melakukan aksinya, tiba-tiba Angela berteriak dari bawah yang menyuruh Elliot untuk membukakan pintunya. Karena tak ingin terganggu, Isaac pun akhirnya menyuruh Elliot untuk menemuinya. Akhirnya ia pun turun dan mereka berbincang sebentar. Angela bercerita jika ia tengah menginvestigasi skandal yang melibatkan Terry Colby. Dan ia bercerita pula tentang dirinya yang berpisah dengan Ollie akibat perlakuan dari Ollie itu sendiri. Elliot pun hanya bisa menyabari Angela dan memeluknya. Lalu setelah lama bercerita, Angela memutuskan untuk pergi setelah Elliot mengatakan dirinya sibuk. Saat Elliot akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba ia bertemu dengan Mr. Robot yang sudah menunggunya di tangga. Rupanya Mr. Robot tahu apa yang sedang Elliot hadapi. Ia pun mengajak Elliot untuk kabur dan tak memperdulikan ancaman dari Isaac. Tetapi Elliot mengatakan jika di atas masih ada Darlene yang sedang ditahan. Akhirnya mereka membicarakan sesuatu dan merancang sebuah rencana. Lalu Elliot pun mendatangi kamarnya dan mengatakan jika ia telah siap membebaskan Fernando. Tetapi ia ingin pergi ke penjara terlebih dahulu. Isaac pun menuruti permintaannya dan di sana ia berbincang dengan Fernando terkait pembebasannya. Saat sedang berbincang, Elliot sengaja mengaktifkan handphonenya untuk menjangkit jaringan-jaringan penjara yang bisa ia gunakan. Lalu ia memberi syarat jika Fernando telah keluar. Ia ingin Fernando pergi dari kota ini dan tak mengganggu dirinya serta Sayla selama-lamanya. Fernando sangat senang mendengar hal tersebut dan ia akan mengabulkan apa yang Elliot inginkan. Kemudian tak lama waktu kunjungan pun habis dan Fernando lagi-lagi mengingatkan Elliot jika ia akan memeluknya. Saat sesi telah selesai, Elliot pun kembali menghampiri Isaac dan lain-lain yang sudah menunggunya. Tetapi saat mereka akan memasuki mobil, tiba-tiba Isaac menyuruh temannya serta Darlene untuk pulang dengan jalan kaki. Sementara ia menyuruh Elliot untuk masuk ke dalam mobil. Ia berkata jika dirinya hanya ingin berbincang sebentar dengan Elliot. Akhirnya, Elliot pun memasuki mobil dan ternyata ia dibawa ke sebuah sungai. Lalu Isaac menyuruh Elliot menepi dan ia langsung mengeluarkan senjatanya. Sesaat sebelum Isaac akan menembak, Elliot mengatakan jika inilah yang mengganggu dirinya. Ia tahu Isaac terancam akan dibunuh jika kakaknya keluar dari penjara. Maka dari itu, ia tak peduli dengan operasi milik Fernando. Mendengar apa yang Elliot katakan membuat Isaac semakin emosi. Lalu Elliot kembali berkata, jika ia tak peduli dengan urusan mereka, ia hanya ingin menjalankan tugasnya dan sisanya ia berikan pada Isaac jika dirinya ingin membunuh Fernando. Akhirnya Elliot tak jadi ditembak dan ia lebih memilih membawanya kembali ke Darlene dan temannya. Lalu Elliot mengatakan ia butuh waktu 30-40 detik untuk menyambungkan Bluetooth pada mobil patroli polisi untuk menjalankan exploit-nya. Akhirnya Darlene pun bertugas untuk mengecoh polisi dengan cara berbincang dengannya. Sementara Elliot mencoba mengaktifkan jaringan Bluetooth agar ia bisa mengakses laptop milik polisi tersebut. Setelah berhasil mengaktifkan exploit-nya, ia pun berkata jika Fernando akan bebas pada pukul 22.49. Kemudian scene berpindah pada Elliot yang dibawa keluar penjara untuk menunggu keajaibannya, di mana tak lama tiba-tiba penjara mati total. Elliot mengatakan jika lonjakan listrik akan membuat seluruh penjara mati dan sel otomatis terbuka. Akhirnya tak lama muncul banyak sekali napi yang keluar dari sel dan berusaha kabur. Hingga akhirnya mereka menemukan Fernando yang menghampirinya. Dengan raut wajah yang senang, ia pun berterima kasih pada Elliot.
Lalu, ia menyuruh temannya untuk membunuh Ishak. Setelah itu, Fernando berkata jika itulah bagaimana alam semesta bekerja. Alam semesta menginginkan adiknya. Kemudian tak lama datang sebuah mobil yang menjemputnya sebelum Fernando pergi. Elliot menagih janji untuk bertanya tentang keberadaan Sayla. Akhirnya, Fernando pun memberikan Elliot sebuah kunci dan berkata, ia selalu berada di dekatmu. Yang ternyata Sayla berada di bagasi mobil, tetapi dengan kondisi tertembak dan telah tewas bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.